Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan tugas studi kasus pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung pada pembangunan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada tahap pelaksanaan. Outline dari pemaparan ini yaitu latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi studi kasus, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Latar belakang pembangunan gedung sebagai bagian dari kegiatan konstruksi membutuhkan pengawasan mutu atau quality control yang ketat untuk menjamin hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis, standar mutu, dan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan mutu pada tahap pelaksanaan, maka konstruksi memegang peranan krusial karena kesalahan pada tahap ini berdampak langsung terhadap keamanan, kenyamanan, dan usia bangunan. Maksud dan tujuannya menganalisis penerapan sistem pengawasan mutu, mengidentifikasi permasalahan dan penyebab ketidaksesuaian mutu, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan mutu pada tahap. Lokasi studi kasus terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, sebagai lokasi pusat pemerintahan baru yang dirancang secara modern, berkelanjutan, dan efisien, dengan nilai kontrak sebesar Rp902.579.775.000 dengan sumber dana APBN tahun anggaran 2022 sampai 2024. Waktu pelaksanaan dimulai tanggal 2 Januari 2023 sampai 31 Desember 2024 dengan metode design and build. Lingkup pekerjaan pada kawasan kantor Kemenko 3 yaitu tahap pendahuluan, perancangan, pekerjaan persiapan, tower 1, 2, 3, 4, bangunan fasilitas, dan penataan kawasan. Dalam melaksanakan pengawasan mutu pada pembangunan Kemenko 3 mengacu pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Dengan tahap pelaksanaan konstruksi pada masa kontrak, tahap persiapan itu dimulai dari penandatanganan kontrak, penyerahan lokasi kerja, SPMK, tanggal mulai kerja, dan PCM. Sedangkan tahap pelaksanaan itu dimulai dari PCM, MC0, sampai pekerjaan selesai dan PHO. Nah, tahap penyelesaian itu sampai dengan tanggal penyerahan akhir atau FHO. Permasalahan yang sering muncul pada tahap pelaksanaan itu ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, keterlambatan pemeriksaan dan tindak lanjut temuan, kualitas tenaga kerja tidak merata, dokumentasi pengujian mutu tidak lengkap, pengawasan internal kontraktor lemah, cuaca dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Nah, risiko yang muncul yaitu kualitas material tidak sesuai spesifikasi, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan dokumen perencanaan, kurangnya frekuensi dan ketelitian pengawas, ketergantungan pada SDM yang kurang kompeten, konflik kepentingan atau lemahnya integritas pengawas, ketidaktepatan waktu inspeksi, dan dampak yang timbul yaitu kerusakan struktur dalam jangka pendek atau panjang, penurunan umur bangunan, pemborosan anggaran, keterlambatan proyek, menurunnya citra lembaga pemerintah, potensi resiko kecelakaan kerja, dan keselamatan penghuni. Dalam strategi pengendaliannya, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu penyusunan rencana mutu proyek, quality plan yang komprehensif, implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 atau setara, penerapan quality control harian dan mingguan, pengujian material dan struktur di laboratorium terakreditasi, peningkatan kompetensi tim pengawas dan pelaksana, penerapan sistem reward and punishment untuk mutu pekerjaan, koordinasi rutin dan rapat evaluasi, pelaporan dan dokumentasi, keterlibatan pengawasan internal.
Rekomendasi teknis pengawasan pada studi kasus Kemenko 3 pada tahap pelaksanaan disusun berdasarkan prinsip teknis konstruksi, regulasi pengawasan nasional, serta best practice dalam proyek infrastruktur pemerintah, yaitu pada pengawasan terintegrasi dengan rencana mutu proyek, inspeksi lapangan, penerapan sistem request for inspection, pengawasan dokumentasi progres dan deviasi, pelibatan pengawas ahli, pemanfaatan teknologi. Kesimpulannya, secara umum pelaksanaan konstruksi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak. Pengawasan mutu secara langsung atau on-site berjalan cukup aktif dalam konteks proyek strategis nasional dan kawasan Ibu Kota Nusantara. Standar mutu bangunan harus dijaga untuk memastikan keberlanjutan, keamanan, dan kenyamanan layanan publik di masa mendatang. Rekomendasinya, penerapan sistem penilaian mutu berbasis digital, peningkatan kompetensi pengawas teknis dan pelaksana lapangan, perbaikan sistem pelaporan deviasi mutu, peningkatan frekuensi audit mutu eksternal independen, penguatan koordinasi antar stakeholder proyek, penegakan prinsip zero defect, dan pembangunan berkelanjutan. Demikian hasil pemaparan kami. Selebihnya kami ucapkan terima kasih.